warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Dwina Noprani. Kali ini saya akan membahas tentang PSAK 73 tentang sewa. Sewa itu sendiri merupakan suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada les untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Sewa sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sewa operasi atau operating lease dan sewa pembiayaan atau capital lease. Sewa operasi merupakan sewa jangka pendek. Alat yang digunakan yaitu oleh penyewa, namun aset dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Kemudian, tidak terjadi transfer ownership di akhir masa sewa. Untuk pemeliharaan alat biasanya oleh yang menyewakan. Kemudian, penyajian dalam laporan keuangan seperti diakui dan disajikan sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif. Kemudian, tidak adanya pencatatan aset, utang, dan beban depresiasi atau off balance sheet. Sewa pembiayaan atau capital lease merupakan bentuk pendanaan jangka panjang. Pembeliannya secara angsuran. Untuk pengakuannya yaitu pencatatan aset dan amortisasi oleh les, pencatatan utang dan beban bunga atas kontrak pembayaran jangka panjang. Lessor tidak lagi mengakui aset. Kemudian, piutang dan pendapatan bunga akan diakui oleh lessor. Kemudian ada ruang lingkup dari PSAK 73 tentang sewa. Mengatur seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73 kecuali yang pertama yaitu sewa dalam rangka eksplorasi atau penambahan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui, yaitu terletak pada PSAK 64. Kemudian, sewa aset biologis yang tertera pada PSAK 69, perjanjian konsesi jasa SAK pada SAK 16, kemudian lisensi kekayaan intelektual PSAK 73, dan yang terakhir yaitu hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi yang tertera pada PSAK 19 untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, dan hak paten atau hak cipta. Selanjutnya ada akuntansi penyewa. Tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Pengungkapan sewa. Penyewa mengungkapkan informasi tentang sewanya dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian terpisah dalam laporan keuangannya. Penyewa tidak perlu mempublikasikan informasi yang telah disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan jika informasi tersebut telah tercakup melalui referensi silang dalam catatan tunggal atau bagian terpisah tentang sewa. Selanjutnya ada pengukuran sewa. Pengukuran sewa merupakan pada awal permulaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Kemudian ada jaminan kebendaan. Yang pertama itu pada tanggal permulaan penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Pada tanggal permulaan penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Poin ketiga itu pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Yang terakhir yaitu, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada penyewa. Kemudian ada pengukuran selanjutnya liabilitas sewa. Pengukuran. Setelah tanggal permulaan,
Penyewa mengukur liabilitas sewa dengan yang pertama yaitu meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa. Kedua, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar dan mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa yang ditetapkan dalam paragraf 39 sampai 46 atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian. Kemudian, bunga atas liabilitas sewa pada masing-masing periode adalah jumlah yang menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas sewa. Yang terakhir yaitu penyewa mengakui dalam laba rugi kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan pernyataan berikut. Yang pertama itu bunga atas liabilitas sewa dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa. Selanjutnya yaitu pelaporan sewa. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Yang pertama itu aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. Kemudian jika penyewa tidak menyajikan aset hak guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa yang pertama itu menyajikan aset hak guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki, dan mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. Poin ketiga yaitu liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lainnya. Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut. Selanjutnya yaitu pelaporan sewa, laba rugi, dan laporan arus kas. Pelaporan sewa, persyaratan penyajian aset hak guna terpisah tidak diterapkan pada aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai properti investasi. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya disajikan yang pertama itu beban bunga atas liabilitas sewa, kemudian beban penyusutan untuk aset hak guna, dan yang terakhir beban bunga pada liabilitas sewa merupakan komponen biaya keuangan yang tertera pada PSAK 1. Dan yang terakhir, dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasikan yang pertama yaitu pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas dalam aktivitas pendanaan, yang kedua pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan pada PSAK 2, dan pembayaran sewa jangka pendek, pembayaran sewa yang bernilai rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas dalam aktivitas operasi. Yang kelima yaitu adanya akuntan penyewa. Pengakuan dan pengukuran sewa pembiayaan. Pengakuan dan pengukuran sendiri yaitu tertera pada tanggal permulaan pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikan sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Pengukuran awal yaitu pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengatur investasi neto sewa. Jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa antara dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama. Yang terakhir yaitu biaya langsung awal. Selain yang ditimbulkan oleh pesewa, pabrik atau dealer dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Yang terakhir yaitu adanya modifikasi sewa. Modifikasi sewa dan penyajian sewa. Modifikasi sewa yaitu pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak awal efektif modifikasi dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa orisinil sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru. Kemudian ada penyajian sewa. Penyajian sewa merupakan aset mendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset mendasar tersebut. Berikut ada contoh soal dan pembahasannya. Pada PT Anggrek melakukan kontrak sewa peralatan selama 3 tahun. Pembayaran sewa per tahun adalah 20 juta, 24 juta, dan 28 juta. Tidak ada opsi pembeli dan insentif lainnya dalam kontrak
bunga implisit sebesar 4,235% sehingga nilai kini dari sewa sebesar 66 juta. Jurnal yang dibuat adalah aset hak guna pada liabilitas sewa senilai 66 juta, kemudian ada beban bunga pada liabilitas sewa sebesar 2,796 juta, dan beban depresiasi pada aset hak guna sebesar 22 juta, dan yang terakhir itu liabilitas sewa pada kas sebesar 20 juta. Berikut tabelnya. Sekian pembahasan PSAK 73 dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.